Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Nur Santi, calon guru penggerak Angkatan 3 dari Kabupaten Bantul. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.3.A.10 tentang visi guru penggerak. Di sini saya didampingi oleh fasilitator yaitu Bapak Pandaya SPD dari Dipora Kabupaten Kulon Progo dan juga pengajar praktek Bapak Ramea Agus Purnama MPD dari Dipora Kabupaten Bantul. Visi guru penggerak. Guru menuntun murid sesuai dengan kodratnya agar terwujud murid yang bertakwa, berprestasi, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan lingkungan, sehingga tercipta merdeka belajar. Inquiry apresiatif. Sebagai salah satu model manajemen perubahan di sekolah dan mencoba menerapkannya melalui tahapan-tahapan. Tahapan tersebut antara lain, buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Bagja. Sebagai dasar pertimbangan saya, ketika merumuskan rekomendasi untuk mengenali serta menumbuhkan potensi murid-murid. B. Buat pertanyaan atau define. Apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan murid yang bertakwa, berprestasi, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan lingkungan, sehingga mewujudkan merdeka belajar. 1. Bekerja sama dengan orang tua untuk melakukan pengamatan selama di rumah. 2. Berkolaborasi dengan semua Bapak Ibu guru dalam melakukan pengamatan siswa dalam pembelajaran. A. Ambil pelajaran atau discover. Siapa yang sudah berhasil menerapkan? Bagaimana cara atau langkah untuk mencapai keberhasilan tersebut? Aktivitas apa saja yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan? Situasi apa yang selama ini telah mendukung keberhasilan tersebut? Keterampilan apa yang mendukung saya mencapai keberhasilan itu? Yang pertama, mencari tahu profil orang yang sudah berhasil menerapkan. Yang kedua, mencari tahu dan mencatat bagaimana dia bisa berhasil. Yang ketiga, belajar dan bekerja dengan sungguh-sungguh pantang menyerah. Yang keempat, situasi yang selama ini mendukung adalah adanya kerjasama dan kolaborasi yang baik di sekolah. Yang kelima, keterampilan komunikasi dan unjuk kerja secara nyata yang mendukung keberhasilan itu. G. Gali mimpi atau dream. Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika visi itu telah tercapai? Bagaimana perasaan saya dengan ketercapaian tersebut? Apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan setelah visi tersebut tercapai? Apa hal-hal atau sumber daya yang kita bayangkan akan tersedia untuk mempertahankan visi tersebut? Yang pertama, membuat gambaran atau narasi diri saat mencapai visi. Yang kedua, memajangnya di kamar dan mengingatnya sebagai atau selama melakukan usaha-usaha selanjutnya. Yang ketiga, tetap semangat dan terus belajar agar selalu ada peningkatan di masa depan. Dan yang keempat, adanya sumber daya manusia yang tangguh dapat mempertahankan dan melaksanakan visi dengan baik. C. Jabarkan rencana atau desain. Apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan? Berapa lama target untuk mencapai visi tersebut? Apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha mencapai visi tersebut? Bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah? Bagaimana cara untuk saling menyemangati usaha bersama mencapai visi tersebut? Yang pertama, membuat capaian yang realistis untuk setiap minggunya. Yang kedua, membuat catatan besar target yang akan dicapai per minggu dan memajangnya di kaca lemari. Yang ketiga, memasang pengingat di gawai untuk ketercapaian visi tersebut. Yang keempat, meminta teman untuk mengingatkan sejauh mana ketercapaian tersebut. Yang kelima,
saling koreksi terhadap sesama agar semua menjadi lebih baik. A. Atur eksekusi atau deliver. Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau proses ketercapaian visi tersebut? Siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Berperan sebagai apa saja? Kapan usaha mencapai visi tersebut? Bagaimana pencatatan kemajuan latihan untuk mencapai visi tersebut? Siapa yang akan menampung curhatan tentang kesulitan-kesulitan melakukan usaha mencapai visi? Yang pertama, mengajak teman sekantor berkolaborasi bersama. Yang kedua, bergabung dengan grup untuk melaksanakan visi tersebut. Yang ketiga, berperan sebagai guru, karyawan, kepala sekolah sesuai dengan tupoksi masing-masing. Yang keempat, usaha mencapai visi tersebut kita mulai dari dalam diri kita saat ini. Yang kelima, kita buat jurnal catatan kemajuan. Dan yang keenam, yang menampung curhatan tentang kesulitan adalah penasihat atau orang yang dituakan di dalam organisasi. Selanjutnya, berikut saya lampirkan beberapa kegiatan kolaborasi saya, antara lain kolaborasi antara guru IPS SMP se-Provinsi DIY dalam rangka pengembangan model pembelajaran berbasis TIPEK yang difasilitasi oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta dengan fasilitator Ibu Ani Widyastuti, dosen Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Selanjutnya, kolaborasi dengan pengawas pembina. Cara terbaik menekankan gagasan dan membuat komunikasi lebih jelas. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan visi yang telah ditetapkan, semua kendala yang terjadi bisa didiskusikan untuk mendapatkan solusi yang tepat dari orang yang ahli di bidangnya. Selanjutnya, kolaborasi langsung dengan kepala sekolah. Cara terbaik menekankan gagasan dan membuat aksi nyata sesuai dengan fakta di lapangan. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan visi yang telah ditetapkan, perlu adanya diskusi dan kolaborasi dengan kepala sekolah. Selanjutnya, kolaborasi dengan teman sejawat. Cara terbaik menekankan gagasan dan membuat hubungan yang lebih berkesan. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan visi yang telah ditetapkan, semua kendala yang terjadi bisa didiskusikan untuk mendapatkan solusi yang tepat dari teman sejawat. Berikutnya, kolaborasi dengan wali murid, dengan murid, dan juga dengan aparat keamanan. Guru yang menghamba pada murid, melayaninya dengan baik, dengan penuh kesabaran, membiasakan hidup tertib dan disiplin untuk patuh pada aturan. Kolaborasi dengan wali murid, guru menyampaikan dengan tenang, dengan santai, santun, agar wali murid mampu memahami dan menerima apa yang disampaikan oleh pihak sekolah atau guru. Selanjutnya, dengan aparat keamanan, kami selalu berkoordinasi untuk kelancaran atau keberhasilan proses belajar mengajar ini semasa masa pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, yang terakhir adalah kolaborasi dengan sesama calon guru penggerak, kolaborasi dengan pengajar praktek, dan kolaborasi dengan komunitas praktisi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah kata yang tidak berkenan. Namun sebelum saya tutup, di sini akan kami sampaikan testimoni dari pengawas pembina SMP Negeri 2 Pandak, Bapak Suhandra M. Hum, dan juga dari Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pandak, yaitu Bapak Bambang Edi Sulistiana MPD. Sekian dari saya, terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama tidak lupa senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih dipertemukan dalam kondisi sehat, semangat untuk berkarya.
Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan guru penggerak di SMP 2 Pandak, seperti apa Saudara Ibu Nur Santi. Yang saya ketahui, yang pertama, beliau ini semangat, inovatif, mandiri, kreatif. Baik sebelum jadi ASN sampai sekarang, beliau memang inovatif, kreatif, bagaimana untuk memajukan perkembangan pendidikan. Yang kedua, beliau selalu kolaboratif, artinya mudah untuk suka bekerja sama dengan orang lain, membantu teman yang belum menguasai potensi tertentu, misalnya di bidang IT atau administrasi pembelajaran, baik lewat WA atau secara langsung. Beliau ini Ibu Nur Santi ini cukup komunikatif sekali. Yang berikutnya, yang keempat, beliau juga reflektif, artinya menerima masukan-masukan dari teman, dari orang lain untuk kemajuannya, termasuk pada kami sudah sering saya praktekkan selama 4 tahun itu berjalan, baik lewat WA, lewat komunikasi langsung, lewat telepon dan sebagainya. Ini cukup reflektif sekali. Kemudian yang berikutnya, berpihak pada murid, berpihak pada murid atau siswa. Artinya bahwa dalam pelaksanaan proses pembelajaran, beliau ini selalu berpihak pada kepentingan murid, artinya mengutamakan murid atau siswa, tidak sewenang-wenang terhadap murid. Jadi dalam proses pembelajarannya, Ibu Nur Santi ini selalu istilahnya murid oriented, jadi bukan guru yang berperan maksimal, tetapi murid diberikan kebebasan untuk berinovasi, berimprovisasi, berkreativitas. Itu sekilas testimoni kami terhadap jalan guru penggerak Ibu Nur Santi MPD dari SMP 2 Pandak. Demikian yang kami sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhanda M. Hum, selaku pengawas pembina di SMP Negeri 2 Pandak, menyampaikan apresiasi kepada Ibu Nur Santi MPD, guru penggerak di SMP 2 Pandak, yang memiliki semangat dan kreativitas yang baik dalam memunculkan ide-ide baru dalam pembelajaran, seperti pembuatan video YouTube, Google Form, Google Classroom, dan Google Meet. Dalam meningkatkan kompetensi, juga senang berkolaborasi dengan teman sejawat atau pihak lain dalam pembuatan video-video pembelajaran dan melakukan siaran pembelajaran melalui RRI Pro 2 Jogja. Semoga apa yang sudah dilakukan dapat menginspirasi guru yang lain dalam memunculkan ide dan kreativitas dalam pembelajaran. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.